Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Peta Islam. Kali ini saya akan membacakan tema surat Al-Alaq ya. Berawal dari chattingan yang ada di grup ya, ada di grup WA itu oleh Ustadz Meridianto menceritakan riwayat sejarah Rasulullah SAW pada waktu beliau akan menerima wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5. Kemudian Ustadz Meridianto juga memberikan wawasan makna ya, bisa dibilang wawasan makna dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik, langsung saja akan saya bacakan chattingan ya, grup ya. Tetapi tentu saja ini saya hanya tampilkan dari chattingan Ustadz Meridianto karena sebenarnya banyak sekali komenan-komenan ya yang ada di grup itu, tapi hanya saya ambil yang bagian dari Ustadz Meridianto saja untuk saya ulas seperti itu ya. Oke, langsung saja saya bacakan. Di sini ada beberapa part ya, karena memang selang beberapa hari seperti itu. Yang part pertama itu ini interpretasi mutiara-mutiara surat Al-Alaq 1-5 secara semantik. Saya bacakan. Pengantar situasi kondisi. Kita ambil clue dari beberapa riwayat saling melengkapi yang diceritakan oleh orang yang hidup sangat dekat dengan peristiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar, ru'ya shadiqah, sama dengan turunnya wahyu pada waktu tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas, sebagaimana cuaca di pagi hari. Kemudian timbullah pada diri beliau keinginan untuk meninggalkan keramaian. Untuk itu beliau pergi ke Gua Hira untuk berkhalwat dan seterusnya. Sejak usia 35 tahun, setiap bulan Ramadan, Muhammad selalu berkhalwat di Gua Hira. Pada tahun kelima sering terjadi mimpi yang benar secara berulang-ulang. Surat Al-Alaq ayat 1-5 sudah turun melalui mimpi. Wahyu Allah nazzalahu ala qalbika, Allah menurunkan wahyunya langsung ke dalam hati Muhammad. Tidak pernah beliau ceritakan isi mimpinya kepada siapapun. Beliau semakin intens berkhalwat di Gua Hira. Beliau tidak gegabah menafsirkan mimpinya adalah wahyu. Justru secara manusiawi, beliau ragu. Beliau sangat membenci dan takut dengan julukan dukun dan penyair yang mendapat inspirasi dari jin. Hal ini terkonfirmasi saat beliau menceritakan pertemuannya dengan malaikat Jibril. Beliau merasa khawatir sedang kerasukan jin. Namun Khadijah menenangkan bahwa itu pasti bukan inspirasi yang berasal dari jin. Besok saya tanyakan dengan yang sekiranya lebih tahu tentang peristiwa kenabian Waraqah bin Naufal. Bersambung. Ya, pada bab pertama ini Ustadz Meridianto berdasarkan riwayat-riwayat itu di sana menceritakan bahwa sebelum Rasulullah itu mendapatkan wahyu pertama yang ada di Gua Hira itu surat Al-Alaq 1-5, itu beliau sudah mendapatkan wahyu tersebut melalui mimpi ya. Sudah. Jadi surat Al-Alaq ayat 1-5 itu sudah terukir di dalam mimpi Rasulullah dan terngiang-ngiang. Pada waktu itu diceritakan bahwa Rasulullah sendiri sangat merasa kaget, sebenarnya merasa bingung ya,
merasa bingung bahwa apa yang sedang terjadi seperti itu. Bahwa kemudian Rasulullah merasa itu adalah dari bisikan jin dan lain sebagainya. Pikiran itu masih campur aduk ya. Kemudian Rasulullah memang terus melakukan berkhalwat ya di Gua Hira ya. Jadi itu adalah pertama yang disampaikan oleh Ustadz Meridianto. Kemudian selang beberapa hari ini ada sambungannya lagi. Ini saya bacakan lanjutannya. Masih meneruskan kisah tadi. Pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada beliau. Malaikat itu berkata, "Iqra." Beliau menjawab, "Ma'ana biqari." Sampai sini kita perlu memperhatikan ucapan Jibril Iqra dan jawaban Muhammad Ma'ana biqari. Ini tidak boleh dicatat dalam lembaran wahyu Al-Quran karena kalimat-kalimat itu bukan bagian dari wahyu. Catatlah yang dari Allah, wahyu. Jangan catat yang dari aku. Nabi memerintahkan sekretarisnya untuk tidak mencampur catatan percakapan selain wahyu, termasuk percakapan Nabi dengan Jibril atau komentar Nabi tentang sebuah ayat. Lembaran wahyu harus murni berisi wahyu dari Allah. Sedangkan surat Al-Alaq ayat 1 juga mengandung perintah Iqra. Perintah ini bersumber dari Allah sebagai pihak pertama. Berbeda dengan perintah Iqra yang diucapkan Jibril. Itu adalah perintah Jibril sebagai pihak satu kepada Muhammad pihak dua. Jibril memerintahkan Muhammad untuk membacakan secara keras wahyu yang telah beliau terima melalui ruqyah shodiqah, mimpi yang nyata. Bagi Nabi Muhammad, perintah tersebut sangat sulit dilakukan. Muhammad benar dalam hatinya telah terpatri sebuah kata-kata yang sangat jelas. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Namun untuk meyakininya bahwa itu kata-kata bukan kata-kata dari jin sangatlah sulit. Beliau dilanda penuh keraguan. Sesuatu yang asing tapi jelas dan tidak bisa beliau hilangkan dalam hatinya. Betapa kata-kata tersebut menguasai seluruh pikiran dan tubuhnya. Muhammad belum menyadari bahwa beliau sedang diangkat menjadi Rasulullah. Pengalaman yang berusaha dijelaskan oleh beberapa riwayat ini adalah pengalaman spiritual yang sangat sulit dilukiskan. Wajar jika ada beberapa versi dalam menjelaskannya. Semua sumber bisa memang berasal dari Nabi, namun cara Nabi menjelaskan kepada setiap orang berbeda-beda. Membuat orang mengerti sebuah pengalaman spiritual harus diceritakan dengan cara berbeda, tergantung audiens yang dihadapi Nabi. Kadang-kadang Nabi menjelaskan dalam mimpinya begitu jelas seperti jelasnya melihat lembaran yang bertuliskan ayat 1 sampai ayat 5. Di lain cerita, Nabi tidak menjelaskan lembaran yang beliau baca, langsung kepada mimpi mendapat wahyu. Semuanya berusaha menjelaskan peristiwa yang sama dan sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat sulit dilukiskan. Tapi dari semua bentuk penjelasan riwayat bisa kita tangkap poin pentingnya bahwa Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, utusan Allah untuk membacakan wahyu-wahyu atas nama Allah kepada umat manusia. Khususnya pada saat itu sasarannya adalah kaumnya sendiri. Bersambung. Jadi pada sesi kedua ini Ustadz Meridianto masih melanjutkan perjalanan ya Rasulullah waktu menerima wahyu pertama yaitu ayat 1 sampai 5 di dalam hati ya. Di dalam hati. Kemudian Rasulullah berusaha untuk menjelaskan pengalaman tentang mimpi yang di dalam mimpi itu Rasulullah mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah menceritakan
kepada mungkin beberapa temannya dengan cara-cara yang berbeda. Karena meskipun berbeda itu semuanya mempunyai maksud yang sama. Karena sebuah pengalaman, sebuah rasa itu bila diceritakan kepada orang lain, tentu saja orang lain itu tidak akan bisa mempunyai perasaan yang sama seperti orang yang bercerita ya. Nah, itulah mengapa kadang dalam bahasa mungkin dalam bahasa Indonesia itu sendiri mempunyai keterbatasan keterbatasan bahasa Indonesia itu sendiri untuk menceritakan sebuah rasa, sebuah pengalaman ya. Mungkin Rasulullah menceritakan itu kepada sahabat A, sahabat B, sahabat C, dan penanggapan dari beberapa sahabat itu mungkin berbeda-beda karena di dalam penjelasan menurut riwayat tadi Rasulullah itu menjelaskan dengan cara yang berbeda-beda tergantung dengan latar belakang ya, mungkin latar belakang dari sahabat-sahabat yang menjadi orang yang diceritakan kisahnya seperti itu yang di dalam mimpi tersebut. Oke, mari kita lanjutkan ini. Apakah sudah masuk ke dalam pemaknaan ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Ternyata belum ya, ternyata belum. Ini masih lanjutannya yang ketiga. Oke, saya lanjutkan. Malaikat Jibril meminta Muhammad, Iqra, bacalah wahyu yang telah ternukil dalam hatimu. Muhammad merespon dengan keraguan, ma'ana biqari. Perlu diingat ucapan malaikat Jibril, Iqra, dan respon ma'ana biqari di sini masih belum bagian dari wahyu. Belum bagian dari wahyu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Berulang-ulang sampai 3 kali malaikat mendesak agar Muhammad mau mengucapkan wahyu yang telah ternukil dalam hati beliau. Dekapan malaikat tidak membuat Muhammad mau mengucapkannya. Beliau masih belum tahu bahwa dirinya telah diangkat sebagai Rasulullah, juru bicara Allah untuk menyampaikan pesan-pesan wahyu. Hingga akhirnya pada dekapan yang ketiga, malaikat menuntun satu persatu ayat yang berada dalam hati Muhammad agar terucapkan. Muhammad pun tak mampu lagi menahan, untayan wahyu akhirnya keluar dari mulut beliau, mengalir secara otomatis, kata demi kata, secara tepat, persis seperti yang ternukil dalam hati beliau. Setelah peristiwa itu, Muhammad langsung bergegas turun dari Gua Hira dalam kondisi psikologis yang tak terlukiskan, campur aduk, gak karuan antara ragu, takut, khawatir, bahagia, dan lain sebagainya. Dalam riwayat diungkapkan bahwa Muhammad masih berpikiran, jangan-jangan saya sedang kemasukan jin majnun. Sebuah beban terberat bagi Muhammad apabila dia menyampaikan kata-kata seperti penyair atau dukun yang kemasukan jin pada zamannya. Muhammad merasa lebih baik mati daripada harus menjadi seorang penyair atau dukun majnun. Beliau hendak menyelesaikan penderitaan ini dengan melompat ke jurang. Beliau berharap pengalaman spiritual ini lenyap bersama kematiannya. Pengalaman spiritual ini merupakan beban terberat dalam hidupnya. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa beliau akan dipilih sebagai Rasulullah. Tak terbayangkan olehnya bagaimana harus menyampaikan kepada kaumnya untuk menyampaikan kata-kata yang beliau terima dan ternukil dalam hatinya. Sebuah kekuatan luar biasa, syadidul quwa, telah menginstal wahyu dalam tubuhnya dan beliau tidak bisa melawannya. Ketika beliau telah berada di tepi jurang untuk meloncat, beliau dihalangi malaikat Jibril yang dilukiskan dalam riwayat seolah-olah sepenjuru langit tampak malaikat Jibril. Kemana beliau menoleh, di situ tampak malaikat Jibril. Kembali lagi ini lukisan peristiwa spiritual yang sebenarnya sulit untuk diceritakan. Namun berusaha diceritakan agar audiens bisa memahaminya.
Jangan ditanya masuk akal atau tidak. Ada tulisan tebalnya. Oke, lanjut. Peristiwa ini hanya bisa diceritakan kepada orang lain, tapi nggak bisa dirasakan oleh orang lain, kecuali Rasulullah. Di saat kritis itulah Jibril berkata kepada Muhammad, Anta minal mursalin, Anda adalah salah seorang dari Rasul-Rasul Allah. Jibril menguatkan dan lebih menegaskan kembali status Muhammad bahwa beliau memang benar-benar Rasul Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan-pesan wahyu atas nama Allah. Dan seterusnya, uraian detail dapat kita baca dari berbagai versi riwayat hingga beliau menemui istri beliau Khadijah. Poin penting yang mau saya sampaikan bahwa Muhammad menerima wahyu tidak sama prosesnya dengan Karl Marx menyusun kitab suci Das Kapital. Di mana letak perbedaannya? Jika Karl Marx menyusun kitab suci Das Kapital adalah hasil membaca ratusan buku, ribuan teori, dan akhirnya dia mencapai satu titik puncak penemuan aha atau yes, akhirnya aku menemukan teori yang paling benar. Inilah dia Das Kapital. Sedangkan Rasulullah mendapatkan wahyu bukan hasil mengkaji ratusan buku atau mempelajari ribuan teori. Teori Plato, Socrates, Aristoteles baru diterjemahkan abad kedua. Kitab Injil, Taurat, Bible tidak pernah beliau baca. Punya aja enggak. Beliau tahunya Bible, ya tanya ke Warokoh bin Naufal. Al-Quran ini bukan kitab akademis biasa. Tidak bisa disejajarkan dengan buku-buku akademis yang diperoleh dengan cara mengkaji. Al-Quran adalah kitab rekaman wahyu dari Allah. Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Proses penerimanya juga dramatis, sulit untuk dilukiskan, bisa diceritakan dan diyakini oleh orang lain, tapi nggak bisa dirasakan pengalamannya oleh orang lain. Sementara cukup dulu sebagai pengantar situasi kondisi surat Al-Alaq. Selanjutnya kita mulai masuk pada ayat 1 bersambung. Nah, itu tadi pengantar sebelum Ustadz Meridianto masuk ke dalam mungkin wawasan makna dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Jadi proses pewahyuan itu yang diceritakan tadi secara keseluruhan, bahwa sebenarnya cerita itu mungkin banyak yang tidak percaya ya, tapi itu berdasarkan riwayat ya, berdasarkan riwayat yang oleh Ustadz Merdianto sampaikan di grup ya, di grup WA. Sebenarnya di situ banyak komen-komen ya, tapi sengaja tidak saya tampilkan dan tidak saya tampilkan juga nama grupnya ya, karena saya belum meminta izin kepada admin grup ya, tetapi saya sudah meminta izin kepada Ustadz Meridianto untuk saya ulas di Peta Islam seperti itu. Oke, sekarang mungkin itu dulu ya. Untuk yang selanjutnya nanti kita masuk kepada wawasan makna ya. Wawasan makna surat Al-Alaq ya, 1 sampai 5 dari Ustadz Meridianto. Oke, gitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menambah wawasan. Bisa nanti kalau misalnya apa yang kami sampaikan bermanfaat ya, di-share saja ya, di-share, silahkan di-share ke teman-teman Facebook ya, supaya kita bisa berbagi ilmu ya, berbagi wawasan terlepas dari benar dan tidaknya ya, pro dan kontra itu biasa ya. Kita akan tampilkan semuanya ya, seluruh informasi-informasi ya, mudah-mudahan nanti dari berbagai informasi ini kita bisa mengambil mana yang positif, yang layak diambil, silahkan diambil. Bagi yang merasa kurang bermanfaat ya silahkan diabaikan. Itu saja ya. Saya cukupkan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok.